Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Pertemuan Sanraku yang tak terduga, Laykagon kembali muncul. Apa yang akan Sanraku lakukan? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier, episode 36. Ih, wibu. Kemunculan Laykagon berhasil ditebak oleh klan SF Zoo. Kini Sanraku kembali bertemu dengan Laykagon. Tapi yang mengincar Laykagon sebenarnya adalah Animalia. Animalia segera memberi perintah untuk melakukan formasi taktik anti naga. Sementara Sanraku dan Psycho Zero untuk saat ini hanya bisa memantau. Taktik anti naga dimulai. Para pembawa perisai menjadi garda terdepan sebagai pemberi bab pertahanan. Dan juga mengarahkan 10 debuff termasuk Animalia. Laykagon memulai serangan. Satu pembawa perisai ditabok Laykagon sampai sekarat. Di saat para pemegang perisai menahan serangan Laykagon, selanjutnya giliran para debuff atau pemberi efek lemah menyerang dengan skill bernama Atlas Beam, di mana itu merupakan skill untuk menjerat Laykagon. Tapi jeratan itu belum cukup kuat untuk menahan Laykagon, tapi belum menyerah. Serangan Atlas Beam kedua kembali dilancarkan dan lagi-lagi berhasil menjerat Laykagon. Dikatakan jika taktik ini adalah taktik yang digunakan untuk melumpuhkan naga. Terakhir, giliran Animalia dengan skill bernama Hand of Tartaros. Skill itu mengeluarkan 2 tangan raksasa untuk menahan Laykagon. Di mana sihir ini memberi efek lumpuh selama 1 menit. Dengan ini, Laykagon berhasil ditangkap. Tapi Sanraku sendiri melihat Laykagon masih terlalu santai. Dia curiga jika Laykagon masih menyimpan sesuatu. Tiba-tiba, awan menyelimuti sinar bulan, membuat cahaya bulan hilang dan menyebabkan kegelapan. Sesuatu tampak muncul dari Laykagon. Sanraku menyadari itu. Animalia pun menyadari ada sesuatu di langit. Tiba-tiba muncul sosok Laykagon dari kegelapan malam. Akibatnya Animalia terkena serangan telak. Dia digigit Laykagon. Yang lain pun menyaksikan jika Laykagon ada 2. Animalia sudah tamat. Dia dihabisi oleh bayangan dari Laykagon. Ini adalah kemampuan dari Laykagon, di mana dia bisa berpindah dan muncul di mana saja melalui bayangan. SF Zoo dihabisi semua. Alhasil, tubuh Laykagon sekarang terbebas. Kini, giliran Sanraku dan Psycho Zero untuk melawan Laykagon. Tapi di satu sisi, Sanraku khawatir jika Psycho Zero juga ikut melawan Laykagon, karena bisa saja dia mendapatkan skenario unik bonus. Apalagi Psycho Zero berasal dari klan Swordstroke yang sangat mengincar Laykagon. Dengan Psycho Zero di sini, Sanraku khawatir jika informasi tentang Laykagon akan bocor. Untuk mencegah itu, Sanraku berencana bermain jelek agar dia cepat mati. Tapi ada keraguan dalam diri Sanraku tentang etika bermain game. Tapi Sanraku tidak punya pilihan lain. Sampai akhirnya
Psycho Zero melihat Sanraku begitu tertekan, seperti menahan-nahan untuk bertarung penuh. なのに今のヒズトメ君はなぜか目の前の宝石を全力で掴もうとして。 Psycho Zero berkata, jika dari semua anggota Schwarzkopf yang lain, Psycho Zero tidak terlalu terobsesi dengan Lycagon. Dia cuma ingin mengalahkan Lycagon seperti monster-monster yang lain. Psycho Zero hanya ingin menikmati pertarungannya dengan sepenuh hati, tak peduli menang atau kalah. 勝てる勝てないじゃなくて、今この瞬間このゲームを全力で楽しみましょう。 Mendengar itu, Sanraku menjadi sadar atas kesalahannya, di mana seharusnya dia bermain game untuk menikmatinya. Akhirnya, belenggu dalam hati Sanraku terbuka, dan sekarang Sanraku akan bermain dengan serius. Dia mengajak Psycho Zero untuk bekerja sama dan pertempuran dimulai. Ronde kedua Sanraku melawan Lycagon. Episode ini selesai. Pertarungan kedua Sanraku melawan Lycagon dimulai. Siapa yang akan tumbang? Nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.